Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang Andalusia, mengenai salah satu tokoh yang menjadi pendiri dari pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia. Suatu hari, khalifah dari Bani Abbasiyah yang bernama Abu Ja'far al-Mansur bertanya kepada para sahabatnya, "Beritahu aku siapa itu Elang Quraisy?" Mereka seketika menjawab, "Ia Amirul Mukminin." Maksudnya adalah Abu Ja'far al-Mansur sendiri. Al-Mansur lantas menjawab, "Kalian belum menjawab apapun." Mereka menebak kembali, "Apakah Muawiyah?" Al-Mansur menjawab, "Bukan dia." Mereka menebak lagi, "Jika bukan, ia pasti Abdul Malik bin Marwan." "Bukan juga," kata Al-Mansur. Karena penasaran, mereka pun bertanya, "Lalu siapakah ia, wahai Amirul Mukminin?" Al-Mansur menjawab, "Ia adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham." Dia dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dahil. Dengan siasatnya, dia berhasil meloloskan diri dari lorong-lorong gelap dan tebasan pedang, berhasil kabur dari istananya, kemudian dikejar dan diburu oleh pasukan musuh. Lalu dia menyeberangi lautan, masuk ke negeri asing. Di sana dia menduduki kota demi kota, mengumpulkan pasukan, dan berhasil mendirikan kerajaan dinasti Umayyah yang telah runtuh di timur. Semua itu dengan izin dari Allah dilakukannya dengan sendirian. Kita tahu bahwa tokoh dari dinasti Umayyah seperti Muawiyah berkuasa lewat kendaraan Umar dan Utsman, ataupun Abdul Malik lewat baiat yang diberikan kepadanya. Akan tetapi Abdurrahman bin Muawiyah membangun kerajaannya sendiri. Itu karena dia memiliki pemikiran dan tekad yang kuat. Kisah lelaki ini istimewa. Lelaki yang diusir, diburu kepalanya, dan dicari keberadaannya di setiap tempat. Namun ia bisa melewati semua bahaya dan kesulitan itu. Ia bahkan mendirikan pemerintahannya di Andalusia dan menjadi peletak dasar dari pemerintahan dinasti Umayyah. Bahkan setelah dirinya berkuasa, total ada sekitar 25 pemberontakan yang mengancam berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Berikut ini kita akan membahas lebih lanjut sosok yang dijuluki sebagai elangnya Quraisy. Menurut sebagian sejarawan, runtuhnya dinasti Umayyah dimulai pada pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Al-Walid merupakan pemimpin yang suka berpesta, berburu binatang, mendengarkan nyanyian, dan ditemani pelayan-pelayan perempuan. Pada masa pemerintahannya ini juga banyak propaganda dari Bani Abbasiyah seperti Abu Salmah Al-Khalal di Irak, Abu Muslim Al-Khurasani di Khurasan, dan sebagainya. Kondisi ini diperparah dengan konflik internal di dalam tubuh dari dinasti Umayyah, di mana pada tahun 743 Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik memproklamirkan pemberontakan melawan pemerintahan Al-Walid yang merupakan sepupunya. Yazid kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang Al-Walid sewaktu dirinya meninggalkan Damaskus. Pada tahun 744, Al-Walid terbunuh. Tahun ini menjadi pertanda keruntuhan dari dinasti Umayyah. Pada tahun itu juga, Yazid menduduki tahta kekhalifahan. Tak lama kemudian, pemberontakan pun meletus, seperti Sulaiman bin Hisham di Oman, Marwan bin Abdullah di Jordania, dan Marwan bin Muhammad di Armenia. Pemberontakan-pemberontakan ini semuanya mengklaim hanya ingin menuntut balas atas kematian Khalifah Al-Walid. Kekuasaan Yazid hanya bertahan selama 6 bulan sebelum dia digulingkan oleh Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad kemudian menjadi khalifah. Dia juga berhasil menyingkirkan Ibrahim bin Al-Walid, Abdullah bin Muawiyah, dan Sulaiman bin Hisham. Marwan
telah mengalahkan musuh-musuhnya di Syam dan juga di seluruh daerah konflik seperti di Irak, Hijaz, dan Yaman. Dengan melihat gejolak yang terjadi di dalam Bani Umayyah, Abu Muslim dari Bani Abbasiyah menghimpun pasukan besar untuk melancarkan pemberontakan. Pasukan Abu Muslim pertama-tama mengambil alih kota Merv di Khurasan. Pemberontakan ini pada awalnya berhasil dicegah oleh Nasr bin Sayyar, penguasa yang pro Bani Umayyah. Akan tetapi setelah Nasr meninggal pada tahun 749, pasukan Bani Abbasiyah berhasil menduduki semua wilayah Khurasan. Abu Muslim kemudian menyerahkan kepemimpinan pasukan Abbasiyah di Irak kepada Khotabah dan pasukan di Syam kepada Abdullah bin Ali. Di Syam, pasukan Abdullah bin Ali berhasil menguasai kota Damaskus dan membunuh Al-Walid, saudara dari Marwan, Khalifah Umayyah pada saat itu. Dengan jatuhnya kota Damaskus ke tangan Abbasiyah ini menyebabkan Marwan melarikan diri. Marwan kabur ke Yordania, dilanjut ke Palestina, dan tiba di Mesir. Abdullah bin Ali kemudian mengejar Marwan di Mesir. Keduanya bertemu di Busyar. Di sana meletus pertempuran besar yang menjadi penentu antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pertempuran ini berlangsung selama 10 hari dan di hari ke-10 Marwan terbunuh. Dengan begitu berakhirlah dinasti Umayyah digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Abu al-Abbas al-Safah menaiki tahta kekhalifahan setelah bergulingnya dinasti Umayyah. Kaum Umayyah terus diburu, bahkan Sulaiman bin Ali, paman dari Al-Safah, seorang gubernur dari Basrah, memerintahkan agar seluruh kaum Umayyah dibunuh dan mayat-mayatnya dibuang ke jalanan sebagai santapan anjing. Kaum Umayyah pun dilanda kegelisahan dan ketakutan yang hebat. Mereka selalu was-was, mencari tempat sembunyi dan berpencar di seluruh pelosok negeri. Salah satu di antara mereka adalah cucu dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah. Abdurrahman bin Muawiyah adalah seorang laki-laki yang berakal cerdas, berpengetahuan luas, berpendirian teguh, dan bertekad kuat. Setelah Damaskus jatuh, Abdurrahman bin Muawiyah kemudian kabur untuk menyelamatkan dirinya. Ia terus dikejar dan diburu oleh pasukan Abbasiyah. Pada tahun 750, Abdurrahman bersembunyi di desa terpencil di pesisir sungai Efrat di Syam. Abdurrahman bersama beberapa keluarganya dan ditemani oleh seorang ajudannya yang bernama Badr kabur dari kejaran pasukan Abbasiyah. Suatu hari, Abdurrahman dan saudaranya menemui seorang kenalan yang berada di pesisir sungai Efrat. Abdurrahman memintanya untuk membelikan hewan tunggangan dan kebutuhan untuk perjalanan jarak jauh. Kegiatan transaksi ini rupanya dilaporkan oleh salah satu budak. Abdurrahman yang mengetahui kedatangan pasukan berkuda bersama dengan saudaranya kemudian menceburkan diri ke sungai Efrat. Pada saat sampai di tengah sungai, Abdurrahman melihat saudaranya itu berhenti. Abdurrahman lantas menghampirinya untuk memberikan semangat. Saudara Abdurrahman yang sudah kelelahan itu tidak sanggup untuk berenang lagi. Pada saat itu, pasukan Abbasiyah membujuk dan menjanjikan keamanan. Abdurrahman tentu tidak mempercayai ini. Akan tetapi, saudaranya itu terbujuk. Dia kemudian berenang kembali menuju pasukan Abbasiyah. Ketika saudaranya sampai di daratan, Abdurrahman melihat saudaranya yang berumur 13 tahun itu dibunuh oleh pasukan Abbasiyah. Setelah melihat itu, Abdurrahman melanjutkan berenang dan kemudian lari masuk ke sebuah hutan yang sangat rimbun. Ia bersembunyi di sana sampai pasukan Abbasiyah berhenti mengejar. Setelah merasa aman, Abdurrahman melanjutkan perjalanan menuju negeri Maghribi. Di Maghribi, Abdurrahman bertemu dengan Badr dan keluarganya yang lain.
Pada saat itu, Maghribi dikuasai oleh Abdurrahman Al-Fihri. Dia kemudian mulai memburu kaum Umayyah di Afrika. Pada saat itu juga, pengejaran dan perburuan atas nama Abdurrahman bin Muawiyah semakin digalakan. Abdurrahman lantas bersembunyi di Libya, di wilayah dari suku Zanah. Abdurrahman bin Muawiyah berpikir bahwa tinggal di Afrika tidaklah ideal. Ia kemudian mempertimbangkan Andalusia sebagai tujuannya. Pada saat itu, kekuasaan Andalusia dipegang oleh dua orang, yaitu Yusuf bin Abdurrahman bin Uqbah bin Nafi selaku penguasa resmi atau gubernur, dan Syamil bin Hatim sebagai pelaksana kekuasaan. Abdurrahman kemudian memerintahkan Badr untuk pergi ke Andalusia dan menghubungi orang-orang Umayyah yang bersedia mendukungnya. Di Andalusia, Badr bertemu dengan dua orang laki-laki. Mereka bernama Abu Utsman Ubaidillah bin Utsman dan Abdullah bin Khalid. Badr mengatakan kepada keduanya bahwa cucu dari Khalifah Hisham yang bernama Abdurrahman, yang sekarang masih berada di Afrika, berniat merebut kekuasaan di Andalusia. Setelah mengatakan semuanya itu, kedua lelaki ini langsung menyatakan dukungan dan berjanji akan menghimpun pasukan di Andalusia Selatan. Berita perihal pasukan yang mengatasnamakan Abdurrahman bin Muawiyah semakin tersiar luas di wilayah Andalusia. Para pengikut kemudian merapatkan barisan di wilayah Andalusia Selatan. Sementara itu, Badr kembali ke Afrika untuk menceritakan apa yang terjadi di Andalusia. Para pendukung Abdurrahman bin Muawiyah kemudian mengirim utusan untuk menjemput Abdurrahman yang masih berada di Afrika. Setiap hari, Abdurrahman menunggu kedatangan utusan dari Andalusia. Pada akhirnya, utusan yang bernama Abu Khalid Tamam berhasil menemui Abdurrahman bin Muawiyah. Pada tahun 138 Hijriah atau 756, Abdurrahman bin Muawiyah pergi meninggalkan Afrika menuju Andalusia. Ia kemudian tiba di Elvira dan langsung didatangi oleh para pendukungnya. Abdurrahman juga mulai menata barisan pasukan dan bersiap melawan setiap penantang. Pada saat Abdurrahman menghimpun pasukan di selatan, di Andalusia Utara, gubernur Andalusia yang bernama Yusuf Al-Fihri dan Syamil sedang memadamkan pemberontakan dari Amir dan putranya. Pada saat mengetahui datangnya Abdurrahman di selatan, Al-Fihri berencana untuk mempercepat penumpasan. Al-Fihri berjanji menawarkan keamanan untuk kedua pemberontak itu. Amir dan putranya kemudian menyetujui perdamaian dari Al-Fihri. Akan tetapi, tak lama kemudian Al-Fihri melanggar perjanjian dan membunuh kedua pemberontak itu. Syamil menawarkan diri untuk bekerja sama dengan Al-Fihri karena mereka berdua dikepung dari dua sisi. Di utara, Alfonso dengan pasukan yang telah siap sedang mengamati situasi. Sedangkan di selatan, pasukan Umayyah jumlahnya semakin bertambah. Rencana Al-Fihri dan Syamil adalah dengan menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan Abdurrahman bin Muawiyah di selatan. Keduanya kemudian pergi ke Toledo untuk mempersiapkan pasukan. Sementara itu di selatan, Abdurrahman bin Muawiyah bersama dengan 600 pengikutnya kemudian mulai menduduki kota-kota selatan seperti kota Raya, Sidonia, dan Merida. Al-Fihri dan Syamil yang mengetahui pergerakan cepat musuh kemudian mengirimkan banyak harta kepada Abdurrahman. Mereka berdua meminta agar Abdurrahman berhenti menuntut tahta di Andalusia. Akan tetapi tawaran ini ditolak oleh Abdurrahman. Tidak terganggu dengan itu semua, Abdurrahman kembali melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan kota Sevilla. Kota Sevilla membukakan pintu untuk Abdurrahman. Penguasa kota yang bernama Abu Al-Sobah, tokoh dari suku Yaman, menawarkan dukungannya untuk Abdurrahman.
Dengan jatuhnya Sevilla ini menandakan semua wilayah di Andalusia Selatan telah berada dalam genggaman Abdurrahman. Dengan begitu, jalan untuk menyerang pusat pemerintahan di Cordoba terbuka lebar. Dari Cordoba, Al-Fihri dan Syamil memimpin pasukan untuk menghadang pasukan Abdurrahman. Kedua belah pihak pada akhirnya bertemu di dalam perang Musaroh yang terjadi pada tahun 756. Menurut sebuah catatan, di dalam perang itu pasukan Abdurrahman memiliki jumlah lebih sedikit daripada pasukan Al-Fihri dan Syamil. Pasukan Abdurrahman juga memiliki sedikit pasokan makanan kecuali kacang hijau. Sementara itu, pasukan Al-Fihri dan Syamil memiliki pasokan makanan yang besar. Pada saat fajar, hari ke-10 bulan Zulhijjah, di kampung Musaroh, Abdurrahman memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan Al-Fihri secara mendadak. Hari itu bertepatan dengan hari raya. Pasukan Al-Fihri mengira jika Abdurrahman yang memiliki pasukan kecil akan mengajak negosiasi. Padahal sebaliknya, pasukan Abdurrahman dengan ganas menyerang kemah pasukan Al-Fihri. Pasukan Al-Fihri dan Syamil yang mendapatkan serangan tidak terduga itu tidak dapat melawan balik. Mereka lebih memilih untuk kabur. Pada saat pasukannya hendak mengejar musuh yang kabur itu, Abdurrahman melarang dan berkata, "Jangan membasmi musuh-musuh yang masih kalian harapkan pertemanannya esok hari. Biarkanlah mereka lolos demi permusuhan yang lebih besar saat mereka berdiri di barisan yang sama dengan barisan kalian." Maksud musuh Abdurrahman yang sebenarnya adalah kaum Visigot dan Covadonga di utara. Setelah berakhirnya perang Musaroh, Abdurrahman dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju kota Cordoba. Di Cordoba, Abdurrahman tidak langsung memasuki kota, akan tetapi ia mengirim utusan kepada penduduk. Utusan itu membawa pesan, siapapun yang ingin keluar dipersilakan keluar. Keamanannya dijamin, termasuk keluarga Al-Fihri atau kerabat Asyamil. Ia dipersilakan membawa hartanya sesukanya. Sesungguhnya kami datang bukan untuk membunuh seorang pun atau merampas harta. Semenjak saat itu, gelar Ad-Dahil yang berarti memasuki kota disematkan ke nama Abdurrahman. Ia menjadi orang pertama dari Bani Umayyah yang masuk ke Andalusia sebagai penguasa. Setelah menguasai Cordoba, Abdurrahman Ad-Dahil berjalan menuju masjid, menyampaikan khutbah Jumat dan berjanji pada orang-orang bahwa dirinya akan memerintah dengan penuh keadilan dan kearifan. Sementara itu, Al-Fihri setelah kalah di dalam perang Musaroh, dirinya kabur ke Toledo. Sementara itu, Syamil kabur ke kota Jaen. Abdurrahman Ad-Dahil kemudian memimpin pasukan untuk menyerang kedua orang ini. Karena Al-Fihri dan Syamil melihat Abdurrahman yang sekarang ini telah memiliki banyak pengikut, kemudian memutuskan untuk bernegosiasi. Pada akhirnya, ketiga orang ini sepakat untuk menandatangani perjanjian damai, di mana isinya semua akan memasuki Cordoba. Syamil dan Al-Fihri harus mengakui kekuasaan mutlak dari Abdurrahman Ad-Dahil. Dua anak Al-Fihri, yaitu Abu Al-Aswad dan Abdurrahman, harus diserahkan kepada Ad-Dahil sebagai jaminan atas perjanjian yang telah dibuat. Dan setiap hari Syamil dan Al-Fihri harus menunjukkan sikap hormat kepada Ad-Dahil dengan mengucapkan salam. Perjanjian damai ini ditandatangani pada tahun 140 Hijriah atau 757. Tahun ini menjadi tahun di mana pemerintahan dari Bani Umayyah telah resmi berdiri di Andalusia. Meskipun di timur dinasti Umayyah telah runtuh, akan tetapi di tanah Andalusia ini dinasti Umayyah telah terlahir kembali, di mana pada saat itu dunia Islam telah memiliki dua kekhalifahan besar yang berdiri pada waktu yang bersamaan, dinasti Abbasiyah di timur dan dinasti Umayyah di barat.
Dengan berita berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia ini kemudian menyebar luas di belahan dunia. Kaum Umayyah yang hidup dalam pelarian kemudian berbondong-bondong masuk ke Andalusia. Salah satunya tokoh besar yang bernama Abdul Malik bin Umar al-Marwani datang bersama 10 orang tokoh dari Bani Umayyah. Mereka kemudian merapatkan barisan di bawah kepemimpinan dari Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham yang mendapatkan julukan sebagai Ad-Dahil dan Sakar Quraisy atau Elang Quraisy. Kita tahu bahwa pada saat awal berdirinya sebuah pemerintahan baru akan mengalami masa-masa sulit untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada awal berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia ini, banyak kekuatan yang akan mengancam berdirinya dinasti Umayyah. Karenanya, pemerintahan dari Abdurrahman Ad-Dahil dianggap sebagai permulaan berdirinya Andalusia modern. Total, ada sekitar 25 pemberontakan yang dihadapi oleh Abdurrahman Ad-Dahil sebagai pendiri dinasti Umayyah di Andalusia. Pada tahun 758 saja terdapat 3 pemberontakan dari penguasa di Andalusia, yaitu Abu al-Sabah, Al-Fihri, dan Asy-Syamil. Ketiga orang ini dapat ditumpas oleh Abdurrahman Ad-Dahil. Dari ke-25 pemberontakan, salah satu pemberontakan terbesar datang dari Al-Ala. Pada tahun 763, dinasti Abbasiyah mengirim Al-Ala bin Muhyiz al-Yasobi untuk menduduki Andalusia. Al-Ala kemudian mengumpulkan pasukan besar untuk menduduki Andalusia. Al-Ala kemudian berhasil menjatuhkan kota Sevilla. Al-Ala kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan pasukan Abdurrahman Ad-Dahil di Carmona. Di sana, Al-Ala dapat dikalahkan oleh Ad-Dahil. Kepala Al-Ala kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak bersama dengan sepucuk surat. Kepala ini kemudian dikirimkan kepada Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah yang pada saat itu sedang berada di Mekah, sedang menunaikan ibadah haji. Pada saat Khalifah Mansur menerima kotak itu dan kemudian membukanya, saat melihat isi kotak itu, ia berkata, "Kita sudah memperingatkan orang tidak beruntung ini, Al-Ala, akan kematiannya. Ini Ad-Dahil tak lain adalah setan. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan laut sebagai pemisah antara kami dan setan ini." Dari perkataan Al-Mansur ini, kita bisa merasakan adanya ketakutan yang menyelimuti Bani Abbasiyah dan khalifahnya terhadap keberanian dari Abdurrahman Ad-Dahil, sang penguasa Andalusia. Abdurrahman Ad-Dahil meninggal dunia pada tahun 172 Hijriah atau 788 Masehi, tepat 34 tahun masa pemerintahannya di Andalusia. Selama waktu itu, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memperkuat fondasi pemerintahan dari dinasti Umayyah di Andalusia. Seorang sejarawan terkemuka dari Andalusia yang bernama Ibnu Hayyan al-Qurtubi mengatakan, Imam Abdurrahman Ad-Dahil adalah orang yang cerdas, luas pengetahuannya, teguh pendiriannya, dan kuat tekadnya. Tidak ada satupun panji musuh yang tidak dikalahkannya, dan tidak ada satupun negeri di Andalusia yang tak ditaklukkannya. Ia seorang pemberani, bersemangat, sangat waspada, tidak suka bersantai-santai, tidak suka diam, aktif, dan tidak gampang menyerahkan urusan ke tangan orang lain. Ia seorang dermawan, politikus yang handal, gemar menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazah. Abdurrahman Ad-Dahil bukan orang yang istimewa dalam hal ilmu agama dan dakwah. Akan tetapi, dia istimewa dalam hal tekad dan kekuatan. Seorang ulama berujar, jika orang-orang memegang teguh Islam, maka kemenangan pasti akan datang. Namun, jika mereka melepaskan Islam, maka kemenangan akan didapat oleh yang paling kuat.